yang waktu itu masih ada dan tampak. Ada beda antara dukun. Kalau dukun itu ya zaman sekarang itu termasuk penyihir, itu kan dukun. Ya. Saya nggak cocok kalau dikatakan orang pintar, enggak. Berangkat ke orang pintar, nggak tahunya orang pintarnya dukun. Waduh, wali. Nah, terus orang yang ulama dan lain sebagainya bukan orang pintar. Ya. Kan kebalik seperti itu. Maka bagaimana? Maka ada yang namanya penyihir dukun. Itu biasanya dengan ikatan-ikatan, uqad, atau dengan nafas, ditiup. Atau selain nafas, ada dengan sihir ma'kul, mad'um. Terus sihir daripada gambaran. Dan juga ada sihir daripada, makanya itu tidak dianjurkan untuk terlalu banyak menampakkan, terutama anak kecil ataupun perempuan. Itu tidak dianjurkan untuk menaruh atau memasang gambarnya. Nah, tidak dianjurkan. Lalu ada sihir madfun. Sihir madfun itu apa? Sihir yang ditanam. Itu biasanya dipakainya untuk rumah-rumah. Ya. Juga ada untuk toko, cuman jarang ya, toko jarang. Untuk toko itu jarang. Toko itu kebanyakannya sihir yang dilempar. Biasanya itu dilemparnya dipakai tanah kuburan. Ya. Jadi toko itu dibuat tidak payah, tidak laku dan lain sebagainya. Itu nyata itu hadirin, itu nyata. Sihir itu benar nyata. Dan pelakunya namanya dukun atau sahir. Dan Allah Ta'ala sudah memberikan solusi itu semuanya di dalam Al-Quranul Karim. Selain daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW dan amalan para salafun saleh. Lalu kemudian ada yang namanya kuhanah, peramal kalaannya. Nah, kuhanah itu kalau ketika sebelum zaman baginda Nabi Muhammad itu jin itu naik turun terus. Yastaraqa sam'a, mencuri pendengaran. Kalau sudah dapat, turun ke tempat yang namanya kahin. Itu ngabari, ini begini. Nanti kahin itu nanti di tahun sekian, itu nanti ada begini, ada begini. Ya, itu namanya kahin. Adapun kalau sekarang itu mereka itu banyak bungsunya. Kenapa banyak bungsunya? Bahkan yang banyak dikatakannya adalah dusta. Ya. Kalau ada yang terjadi memang itu kebetulan saja. Ya. Bukan beneran. Karena yang namanya langit sudah ditutup sehingga mereka tidak fa'atba'nahum syihabum mubin. Mereka yang jin-jin atau syaitan yang mencuri pendengaran itu semuanya, mereka akan diikuti oleh malaikat dan dibakar oleh malaikat. Nah, jadi seperti itu. Untuk masalah perjinan ini memang atau perdukunan ini memang agak panjang. Ya. Saya sempat buka, ada beberapa yang kalau nggak salah Gus Ipul itu pengen gabung, ada beberapa Gus Ipul, saya lupa ada beberapa orang Dewanta dan lain sebagainya itu mau ikut pelatihan ruqyah, ya nggak apa-apa, kalau mau ikut pelatihan ruqyah nggak apa-apa, tapi semuanya itu ada dasarnya, paling enggak ya sampean duwe wirid yang bisa diamalkan setiap hari supaya jadi benteng. Ya, supaya jadi benteng. Kalau sudah seperti itu sudah pegangan. Kalau zaman biyen itu wong punya pegangan semuanya. Jadi kalau menghadapi mereka itu gampangan. Terus bahkan insya Allah tidak mungkin atau sangat sedikit sekali peruqyah itu yang meruqyah lalu kemudian jin ngamuk nang keluarga dan lain sebagainya. Enggak, jin itu disuruh fokus kepada satu orang, ya satu orang itu saja. Dukun ada orang ngasih supaya menyantet satu orang, dikasih fotonya atau namanya atau barangnya termasuk pakaiannya dan lain sebagainya, dikasihkan ke orang, ke dukun. Lalu dukun itu yang dia tiup itu ya itu saja.
Enggak ono ceritanya jin ini kalau yongan nang di terus apa yang ngadepi siapa, enggak ya satu orang itu saja. Fotonya satu orang ya fotonya satu orang itu saja. Wah kata. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup ya, atau menghilangkan atau membatalkan al-kuhanah, peramalan-peramalan bima ba'athi dengan diutusnya sallallahu alaihi wasallam, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, fa'udimat, dan dia ditiadakan lagi. Jadi kalau ada orang itu yang mengatakan oh nanti ada yang namanya inisial M dan M, apa M dan R, apa-apa itu nanti akan begini, akan begitu, akan perceraian, itu ketepaan kabeh. Ya. Atau kalau enggak itu cuma firasat saja. Firasat. Firasat ada firasat mukmin, ada firasat kafir. Ya. Karena disebutkan ittaqu firasatul mukmin. Berarti ada firasat kafir. Wa kana dhahiratan mawjudah, dan itu menjadi yang, dan kuhana atau ramalan-ramalan itu asalnya adalah tampak dan ada. Tapi ketika diutus baginda Nabi Muhammad maka dibatalkan itu semuanya. Wa hanal jid'u, ya, merintih, al jid'u pelepah kurma, alladzi kanat yakhdubu, atau batang kurma, alladzi kanat yang mana baginda Nabi Muhammad yakhdubu berkhutbah ilaihi di batang kurma tersebut. Id'umila lahu mimbar, ketika dia menangis itu batang ketika Rasulullah SAW dibuatkan mimbar. Pelepah kurma itu dipakai untuk Rasulullah SAW pegangan ketika naik. Nggak tahunya Rasulullah SAW dibikinkan mimbar, akhirnya nggak naik di situ lagi. Ketika berkhutbah, hatta sami'a jami'u ashabihi, bahkan sampai mendengar seluruh para sahabatnya. Nah, kalau yang mendengarkan banyak ini hadisnya mutawatir jadi. Mithlu sautul ibil, suara seperti suaranya onta. Fadhammahu ilaihi, maka Rasulullah SAW memeluk kepadanya itu batang kurma tersebut. Fasakan lalu menjadi diam. Peluk oleh Rasulullah SAW. Maka terdiam. Itu jid'in nakhl. Itu kalau melepah saja seperti itu bisa diam, apalagi kita ya. Kalau dipeluk oleh Rasulullah SAW, dipeluk oleh sunnah-sunnahnya Rasulullah, dipeluk oleh syariatnya Rasulullah, kita akan tenang. Kita akan tenang. Penyebab-penyebab yang ada ini kan karena kebodohan dan tidak mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Andai kan diikuti jalannya Rasulullah, selesai, tenang. Makanya itu yang pernah saya sampaikan seringkali, orang-orang pakar Nasrani saja mengatakan kalau Nabi Muhammad, nabinya orang Islam itu ada, maka permasalahan di dunia itu hilang. Sedangkan Nabi Muhammad menyelesaikannya dengan meneguk secangkir kopi. Saking hebatnya Nabi Muhammad. Kehebatannya baginda Nabi Muhammad selain mukjizat-mukjizat itu, maka diturunkan ke tempatnya. Sekarang itu ya ajaran-ajaran itu. Kalau itu mah katakan insyiti, kalau kamu karena tumbuh di muka bumi ini, kalau diam dan kamu akan menjadi pohon di dalam surga. Langsung diam. Dijanji seperti itu ini surga. Ini batang kurma. Jadi Muhammad, kalau kamu mau, kamu di dalam surga. Kita ini setiap waktu dijanji macam-macam oleh Allah, dijanji macam-macam oleh Rasul. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Falah, kemenangan. Saya enggak percaya. Saya enggak akan melok. Ya. Apa namanya? Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as samawati wal ardh, jannatu 'ardus samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Tapi enggak jadi muttaqin, enggak jadi orang yang berlomba-lomba untuk itu. Jumat didengarkan ma inna alaina hisabahum Allahumma adkhilni jannata bighairi hisab. Pengen mlebu surga gak kate hisab. Makanya aku menungso iki pengen enak itu kepengin, tapi tidak akan melakoni. Ya. Harus ada mujahadah itu.
Man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bermujahadah ditunjukkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bermujahadah. Wada'al Yahuda ila tamanil mauta. Rasulullah SAW ini mengajak orang-orang Yahudi untuk berkeinginan mati. Ayo, nah kalau memang gelem, kalau memang Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kamu, memang ayo barang-barang mati. Ya kita ini ya, termasuk kita ini mungkin orang kita ini enggan mati karena kita nggak tahu Allah itu cinta nggak sama kita. Tapi kalau memang benar Allah cinta sama kita dan kita yakin dan ada kepastiannya, wis mati wae enak. Loh kenapa? Oh, kalau dicintai kan pasti tempatnya enak. Ya. Cuman karena keraguan-keraguan seperti itu dan takutnya kita kepada api neraka Allah SWT dan kurangnya usaha kita, maka kita ini kadang-kadang enggan untuk mati. Ya. Para sahabat itu kan dapat banyak bisyarah, kabar gembira tentang surga. Sehingga ketika ada sahabat yang tahan itu Amr bin Jamuh itu, ya, mangan kurma. Oh bakhil, enak itu nek mlebu surga itu. Lu kenapa kamu ngomong gitu kata Rasulullah SAW? Ini perang Badar. Ya enggak ada ya Rasul, cuman saya kepingin jadi, doakan saya menjadi penghuni surga ini mau. Sahabat itu begitu dengarkan anta min ahliha. Rasulullah mengatakan kamu adalah penghuni itu surga. Enggak kasih suwe-suwe nang dunia. Ya, ketika itu kurma itu mana? Kalau ini masih tersisa, kalau ini sampai masuk ke mulut, ini loh rek. Nah, ini mlebu cangkem kesuwen, langsung berangkat. Langsung masuk ke tempatnya musuh. Nah, kenapa? Karena ya luar biasa. Sampai akhirnya ada sahabat itu yang ketika wafat mimpi teman-temannya. Ketika teman-temannya mimpi ditanya, "Bagaimana keadaanmu?" Saya sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau inginkan? Kata orang tersebut, yang saya inginkan adalah andaikan saya hidup 70 kali, saya mau mati kayak gini 70 kali. Demi surga. Ya, sampai apa dalam ayat Al-Quran itu? Lam yalhaqu bihim itu. Lupa saya ayatnya itu, tidak istihdar karena sampai kalau makna ayat itu sampai mereka itu memberikan seakan-akan ingin memberikan kepada mereka yang hidup lam yalhaqu bihim, yang tidak mengikuti mereka atau tidak nyusul mereka. Karena saking nikmatnya penghuni kehidupan surga itu sampai nyesel-nyesel, ya Allah sakno wong-wong sing urip-urip. Iki wong sing mati sakno mbek wong sing urip. Tapi itu yang dapat jaminan. Ya, dapat kebahagiaan. Tapi kalau yang disiksa ya lain lagi cerita. Kayak kuburannya kan, ya Allah enake sing urip iku. Ya, sampai di antara mereka sampai berdoa ya. Sampai mengatakan kepada Allah, hidupkan kami ya Rabbi Allah fa saddaqna apa itu ayat itu ya. Akhirnya depannya itu saya lupa. Laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqna wa akum minas salihin. Dan kalau engkau akhirkan ini ya Rabbi ya Allah, ya, atau kamu hidupkan saya aja sehari aja. La asaddaqanna, kami akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan akan menjadi orang-orang yang baik, orang yang pantas. Loh kenapa kok kepingin sedekah, kok gak kepingin sholat hadirin? Ada rahasianya. Memang sholat ya harus, kalau hidup misalnya seorang dihidupkan kembali kena syariatnya Rasulullah SAW, maka hidupnya itu ya satu hari hidup itu ya harus sholat. Cuman sholat itu kan asarnya itu termasuk asarnya itu kembalinya ke dia hanya untuk dia pribadi. Tapi kalau sodakoh itu ngefeknya itu sampai kemana?
mana? Luas efeknya. Orang disedekoi kadang-kadang bisa dipakai ini, bisa beli baju, bisa beli Al-Quran, bisa beli ini, menyekolahkan anak ini itu nanti efeknya itu luas. Tanda kutip radiasinya sodako itu lebih keras dan itu yang namanya jariah. Jadi sehingga kalau orang cerdas itu ya orang cerdas itu dia itu beramal untuk amalan yang nggak akan pernah berhenti. Ya termasuk sodako ini adalah salah satu amalan yang tidak pernah berhenti. Nah, ketika mati ya ngalir terus. Itu pinternya ya pinter kepepet ya. Pinter kepepetnya uang ahli kubur. Pinter kepepet. Kadang-kadang orang kalau kepepet kan pinter. Nah, ya kepepet aja wong tambah goblok. Saya kasih contoh. Kalau duitnya banyak, orang itu tambah goblok kadang-kadang. Tambah santai, tenang. Wah. Tapi ketika duitnya sedikit, uteknya melaku. Akhirnya ente opo iki aku harus gini, aku harus begini, harus. Itu pemikiran itu nggak keluar ketika duitnya banyak. Gak keluar ketika duitnya banyak, tapi keluar pemikiran tersebut ketika duitnya mulai nipis. Nah, seperti itu ya. Padahal Yahuda ila tamanil mauta. Orang-orang Yahudi diajak untuk tamanil mauta karena ngakunya dicintai Allah. Wa akhbarahum bi annahum la yatamannawnahu. Dan Rasul SAW mengabarkan kepada semuanya, mereka nggak bakal kepingin mati, nggak ada keinginan, nggak takut mati ya katanya. Fahila bainahum bainan nutuk bih, maka dicegah. Nabi Muhammad ngajak orang Yahudi untuk berkeinginan wafat karena ngakunya dicintai Allah. Tapi Allah mengatakan bahwasanya mereka nggak bakal berkeinginan mati. Fahila bainahum bainan nutuk bih. Maka dicegah antara mereka orang Yahudi dan antara mengucapkan bahwasanya mereka nggak berani mati. Wa ajazu anhu dan tidak mampu. Wa hadza madhkurun fi surah dan ini tertulis di dalam satu surat yukra dibaca dengannya. Jami'i jawami ahli Islam yang dikumpulkan dan dibaca oleh semua orang ahli Islam. Apa itu ayatnya? Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'ulillahi min dunin nas fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Wahai orang-orang Yahudi, ya ayyuhalladzina hadu Yahudi, in za'amtum kalau engkau mengaku-ngaku annakum awliya'ulillah, sesungguhnya kalian adalah para kekasih-kekasih Allah min dunin nas selain manusia. Kan Yahudi sampai saiki merasa dirinya hebat hadirin. Makanya mereka mengatakan kaum terpilih. Sing liya iku harus tunduk. Makanya sombongnya minta ampun Yahudi. Ya, mudah-mudahan cepatlah. Cepat entek ngono dari Wafif, cepat entek, cepat roto, cepat hancur gitu aja sudah. Lo kok doakno elek Beb. Karena mendoakan musuh Allah berarti meminta menolong jalannya Allah. Wong kita orang enggak ikut perang, enggak ikut apa, mosok doakno ya enggak gelem. Jangan ikut-ikutan yang mengatakan Syiah dan lain sebagainya. Termasuk orang-orang maaf, saya sebut orangnya Wahabi. Termasuk orang Wahabi, jangan diikuti mereka. Orang bahkan di atasnya itu Imam Ibn Taimiyah dan Imam Ibn Jauzi dan lain sebagainya yang mereka anggap dan mereka ulama dan mereka anggap sebagai Hujjatul Islamnya atau apa Syekhul Islamnya dan lain sebagainya itu mengatakan Syiah itu masih mengucapkan la ilaha illallah tapi nek Yahudi ku enggak belas. Syiah itu masih ngakui Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Nah Yahudi ku enggak belas. Lah terus kok masih dibela Yahudi daripada orang Syiah? Kebacut, kenemenan. Berarti memang agama mereka itu main-main, bukan teman-teman. Sak karep-karepe hawa nafsunya. Sak karep-karepe politik. Ya, naudzubillah min dzalik. Saya ngelihat itu kok alasannya kok kayak gini kok opo. Gak tepak belas alasannya. Kalau direnungi pakai kalau kita dibahas pakai kebijaksanaan itu enggak, atau dibaca dengan kalam-kalam salaf, kalam-kalam ulama itu enggak cocok belas. Ya. Fatamannal mauta, maka berkeinginanlah untuk kamu mati, karena kalau mati kan di sisi Allah. In kuntum shodiqin, kalau kamu benar-benar. Wala yatamannawnahu abada, enggak bakal mereka berkeinginan atau punya keinginan angan-angan mati.
Bima qaddamat aidim, dengan apa yang disodorkan oleh tangan mereka atau amalan mereka. Wallahu alimun bidzalimin. Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Dibongkar kabeh Yahudi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibongkar semuanya. Ya. Wa akhbara alaihi salatu wassalam bil ghuyub, dan Rasulullah SAW mengabarkan dengan kegaiban. Ya. Ada orang-orang yang seperti itu yang mengatakan bahwasanya Rasulullah itu pun tidak mengetahui kegaiban. Rasulullah nggak ngerti gaib, hal-hal yang gaib. Yang tahu gaib itu adalah alamul ghuyub, Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaibi wa syahada, yaitu Allah katanya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya, kita ini dianjurkan untuk iman saja, tapi kalau mengetahui gaib itu nggak mungkin, bahkan itu nabi kata mereka. Kata mereka. Kalau kata kita adalah nabi tahu kegaiban. Ini nggak ngerti gaib ya, nggak ketok malaikat Jibril, rek. Nggak bisa Nabi Muhammad melihat rohnya fulan ya nggak mungkin. Ya. Kalau nggak melihat yang gaib, bagaimana Rasulullah SAW itu bisa melihat ini ra'aitul jannah wan nar, saya melihat surga neraka. Ketika Rasulullah SAW yang kok dibahas di apa namanya, di mana Qiyamul Lail ya? Iya di perang Badar sama itu sebelumnya itu yang firasat itu di Qiyamul Lail. Allahu Akbar, Rasulullah SAW ketika sholat Rasulullah maju. Ya. Seakan-akan di dalam itu surga. Bukan seakan-akan, memang ditampakkan surga kok. Makanya maju. Terus setelah itu ditampakkan neraka, Rasulullah SAW mundur. Seakan-akan sampai mepet dengan softnya makmum soft pertama. Kenapa? Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka sampai mundur kayak gitu. Nah itu dilihat langsung oleh Rasulullah, duduk surga-surgaan, duduk imitasi atau promosi. Enggak, surga teman dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala hijabnya itu. Ya. Dan Rasulullah SAW ya rol gaib, melihat apa yang gaib, mengetahui yang gaib. Makanya Rasulullah SAW sesumbar dengan mengatakan la ta'lamuna ma a'lam la bakaitum katsira wa la dhahiktum qalila. Kalau kamu mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian akan tertawa sedikit dan banyak nangis. Apa itu? Ada pedes. Wa andar, ya, dan mengingatkan kepada Utsman, Sayyidina Utsman bin Affan, tusibuhu balwa, yang akan menimpa Sayyidina Utsman apa itu musibah. Ba'dahal jannah, dan setelahnya adalah surga. Rasulullah SAW itu mengabarkan Sayyidina Utsman sampai matinya, wafatnya itu dikabarkan. Dan Sayyidina Utsman ketika itu masih muda, tapi sudah dikasih tahu. Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan masih bayi, dikandani. Matimu ngini-ngini dikandani. Ya. Ini ngerokoknya joget ya. Hah? Ya, tidak apa-apa. Nah. Ya, jadi seperti itu baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Utsman itu dikabari, nanti kamu akan dibunuh oleh orang-orang begini begitu. Di waktunya pun disebutkan, Sayyidina Utsman itu mepet maghrib hadirin dibunuh sama orang-orang pembencinya. Dan Sayyidina Utsman itu membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, antum tahu kalau di dalam surat Kahfi itu ada surat, kalau Quran biyen ya, Quran saya enggak. Karena Quran dulu itu banyak cetakannya Indonesia yang mentashih Indonesia, yang nulis Indonesia. Antum kalau lihat dulu ada tulisannya fal yatalattaf, itu hurufnya apa? Merah. Nah, itu konon katanya Sayyidina Utsman itu sampai fal yatalattaf baru mati, dan kena itu kalimat fal yatalattaf dengan darahnya Sayyidina Utsman. Fal yatalattaf, maka berlemah lembutlah, mati. Ya. Ketika orang mati itu banyak orang yang ya, ketika sebelum mati Sayyidina Utsman ditanya, ya. sebelum mati ditanya, kata Sayyidina Utsman, saya merasakan bahwasanya saya akan berbuka puasa bersama Rasulullah SAW dan dua sahabatku, katanya.
Maksudnya apa? Itu Sayyidina Utsman itu dibunuh dalam keadaan puasa. Dan ditanya, kamu batalkan aja, kan kamu sakit, kamu lemah, kan kamu begini salah. Katanya, loh enggak, saya ini setelah ini akan berbuka puasa sama Rasulullah dan dua sahabatku, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Dan ternyata benar, sebelum maghrib meninggal, pas maghribnya itu, Sayyidina Utsman sudah tidak ada. Ya, waktu-waktu maghrib. Dan itu dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Riwayat Rasulullah mengatakan, ya Utsman, ketika kamu mati kamu berbuka puasa bersamaku. Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu pernah berkhutbah, hadirin. Khutbahnya panjang. Konon khutbahnya itu kalau nggak salah itu mulai zuhur sampai setelah asar sebelum maghrib sampai sore. Khutbah panjang Rasulullah SAW. Dan khutbahnya Rasulullah SAW itu menceritakan dari awal, ya, ketika kehidupan Rasulullah SAW sampai akhir kiamat. Disebutkan oleh Rasulullah, saya ati alaikumuz zaman, begini begitu, sama orang-orangnya, wataknya, ciri-cirinya orangnya itu semuanya disebut oleh Rasulullah SAW. Disebut oleh Rasulullah SAW. Sahabat itu ada yang memperhatikan, mau menulis tak bisa, upaya khutbah, ya, nggak bakal bisa ditulis, maka didengar. Apa yang diketahui, apa yang pernah didengar, apa yang didengarkan oleh sahabat di situ itu ditulis. Dan tulisannya itulah yang menjadi sumber-sumber atau masadir, ya, sumber-sumber daripada asyratus sa'ah, ciri-ciri sa'ah, ciri-ciri waktu kiamat. Banyak ciri-ciri kiamat itu sangat banyak sekali, banyak sekali ciri-cirinya. Dan 50% daripada ciri-ciri tersebut sudah ada. Ya, termasuk ciri-ciri yang di Mekah, di Madinah, di mana-mana. Ya. Dan subhanallah itu kayak temenan persis, ya. Seperti yang dikatakan di bawah Ka'bah itu akan ada, di bawah haram atau Ka'bah itu akan ada lorong-lorong yang melewat begini begitu. Itu lorongnya sudah ada, sih. Sudah tembus-tembus lorong itu. Ada lubang-lubang yang bersambung atau berkaitan. Ya itu sudah ada. Itu tadi parkirannya hotel, tadi lewatannya orang kalau mau kemana, nembus ke sana, ke mana, ke daerahnya Ma'la sana atau apa. Itu sudah ada semuanya. Terus dikatakan bahwasanya yang sering, yang ajib dan sering dan nyata itu as-sa'ah, tower Zam-Zam itu. Dulu tidak ada itu. Jadi para sahabat itu menganggap, atau para muhaddisin itu menganggap hadis-hadis ini enggak bisa, hadis ini dhaif, atau mungkin ada yang bahkan menganggap itu hadis palsu. Apa itu hadisnya? Hadisnya berbunyi au kama qala, ya, berbunyi la taqumu sa'atu hatta yakuna al-bait tahta dhilli sa'ah. Tidak akan ada. Itu yang menyampaikan hadis ini memang ini hadis populer. Bahkan banyak yang tapi enggak mlebu, itu dari nang Google enggak bakal ono. Jadi hadis ini karena sudah dianggap sudah enggak alah iki hadis enggak teman dan gitu, karena enggak tahu sa'ah. Ternyata sa'ah itu ya itu. Jam. Rasulullah itu zaman Firdaus ngomong, tidak akan berdiri hari kiamat sampai yang namanya al-bait Ka'bah itu tahta dhilli sa'ah, ada di bawah bayangannya as-sa'ah, bayangannya jam. Jadi itu jam kalau kena matahari bayangannya itu nang Ka'bah kadang-kadang. Kalau di waktu-waktu tertentu bayangannya ke Ka'bah. Sampai ngono Rasulullah SAW itu mengetahuinya. Ya. Itu alimul ghaib, itu mengetahui kegaiban. Yukhbir bil ghaib, bil ghuyub. Dikabarkan tentang Ammar, taqtuluhu fi'atul baghiyah, yang akan dibunuh oleh kaum pemberontak. Sayyidina Al-Hasan yang akan menyatukan antara dua kelompok muslim yang besar. Bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW, ya, akhbar alaihi salatu wasallam an rajulin, tentang seorang lelaki qatala yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, innahu min ahli nar. Ya Rasulullah, fulan bin fulan itu
begini membunuh orang itu satria, pokoknya paling wani, paling nekat, paling kendel peperangan. Dan dia meninggal ya Rasulullah, mati syahid. Kata Rasulullah SAW, huwa min ahli nar. Dia penghuni neraka. Duh, kagetnya apa sahabat? Ketokane enggak ngono kok. Dia teriak Allahu Akbar, mata ini begini begitu, tapi Rasulullah kok ngomong ahli nar. Sahabat itu sampai bingung, apa iki? Enggak taunya fadhahara dzalika anna dzalika rajul qatala nafsah. Maka nampak dengan kesaksian seseorang bahwasanya orang tersebut telah membunuh dirinya. Bunuh diri. Jadi ketika dia sudah nggak sanggup, kena luka-luka itu nggak sanggup, nggak nahan manek kan, itu pedangnya dia itu ditajam digini kan pedang itu kan panjang, dipegang pucuknya kan gini, terus dibalikkan badannya, jeret, masuk itu, masuk dadanya gitu, mati. Itu namanya bunuh diri. Diri. Maka finnar. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmatnya Allah, yaitu bagi orang-orang yang itu bunuh diri itu dia telah memutus atau putus asa akan rahmatnya Allah. Dzalimun li nafsih, dan berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Nanti ada hukum-hukum yang lain yang banyak, hukum-hukum masalah bunuh diri. Ada yang bunuh diri, ada yang tidak, ada perbedaan. Ya. Termasuk kalau orang sakit sudah nggak nahan, ya, tapi keluarga ini kayak apa ini, oksigen, ngasih infus dan lain sebagainya. Iki yakin bahwasanya dia ini bakal mati. Tapi nek gara-gara ini nggak mati-mati, aku kesekso. Ngomong sampai keluarga ini, cabut tono iki kabeh. Cabut ini selang-selang dicabut. Dicabut. Apakah itu bunuh diri? Enggak. Itu bukan bunuh diri namanya. Ya. Bunuh diri kok kalau langsung membunuh dirinya sendiri atau melempar kepada kebinasaan dirinya, mencolot teko gunung, mencolot teko apa jenenge jembatan Suramadu. Itu ya iki temenan iki wae. Ya Allah lucu. Kok kapan-kapan nek aku pas dijaluki ruqyah tak jak kan ya. Temenan, tak jak sapa ya? Ayo kita meruqyah. Ini asalnya apa ngeruqyah daerah Krian, daerah apa itu? Sidoarjo. Ada perempuan dia sakit dalam 1 tahun itu 3 kali terkena stroke. Orang ya gak kena stroke, ini diganggu. Kapan bisa ngeruqyah? Wah, ape poso ngene ngeruqyah ndak kate. Nanti kapan-kapan kalau memang ada bilang. Lucu hadirin. Sampai ada yang kena orangnya itu di ruqyah gitu, sampai jin itu ketika dikatakan, apa yang kamu mau? Saya kepingin ngajak dia ke Suramadu. Buat apa? Lompat. Untuk dijak bunuh diri anak wong. Loh itu temenan loh, nyata loh itu. Ini kepingin saksi nih ceritanya. Kita kalau ceritanya Habib Mahdi loh. Beb, ya apa cerita-ceritanya ruqyah? Atau Habib Fikri? Tahu ya Habib Fikri? Habib Fikri lucu. Kadang-kadang ruqyah masal ana sing ngewangi enak, nek aku ijenan digeruduk. Bukan digeruduk sama jin ya, enggak, nek wong-wong iku anu kapelaan. Saya pernah pakai kopiahnya Habib Fikri. Ya, ini cerita tahadus bin nikmat saja, bukan untuk sombong-sombongan, auzubillah. Karena yang saya pakai ya tetap senjatanya Allah. Al-Qur'anul Karim. Itu saya pernah pakai kopiahnya Habib Fikri. Tak ini nang wong sing kesurupan iku. Ayo bismillah, masuk ke sini. Saya wong sadar, ya tak anggap aku jine wis rene kan. Kopi aku mau dijaluk Habib Fikri. Iki poso lho ya. Iki temenan iki. Dijaluk Habib Fikri. Digawe prek. Lho kok ngeluh aku, Beb. Kok ngeluh aku. Lho kopi aku tak gawe ruqyah kok. Lho. Dilebokno iku mau, iku kopi aku, Beb. Iya ta. Ngeluh deh. Aku Habib Fikri. Lucu, pokoknya lucu. Bukan itu bukan suatu kebanggaan, tapi kelucuan bagi saya. Ya, dolenan rek, dolenan. Kan Allah sudah mengatakan inna kaida syaitan kana dha'ifa. Karena lebihnya kita, makanya dianggap kok ngene kok ngono, santai. Amal lo sing nang Al-Qur'an, baca wirid yang bagus, istiqomah dalam amal soleh, aurat, hizib dan lain sebagainya, aman-aman. Semua yang kita lakukan bakal aman. Paham ya?
Kalau kita ini sudah dikasih senjata sama Allah, dikasih perlindungan sama Allah, penjagaan sama Allah, cara-cara sama Allah sudah dikasih, tapi kita nggak ngelakoni, ya repot. Itu kalau bisa ngomongkan ini karepmu iku opo sih, tapi digitukan nanti sama malaikat Jibril. Terus dikai kabeh tetapi tidak diamalno, karepmu iku opo. Ya. Wah, kata. Nah, hada kulluhu asya' la tu'raf, dan ini semuanya itu adalah keadaan-keadaan la tu'rafil battah bi syai'in min wujuhi taqdimatil ma'rifah. Dan ini perkara ini enggak mungkin didatangi dengan ma'rifat, pengetahuan. Ya. Kok nang ngene iki bakal ngene, engko Sayyidina Utsman iki tahun sekian mati, iku tekan di ilmu enggak ono. Dan itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La bin nujum, tidak dengan bintang, wala bikatif, atau tidak dengan pundak. Ada riwayat bikatif, bukan bikatif, tapi bikahin. Ya. Tidak dengan ramalan, wala bikhat, atau tidak dengan tulisan, wala bizajar, ataupun tidak dengan teguran. Lakin bi'ilmillah, akan tetapi diketahuinya karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa wahyihi, dan wahyu dari Allah. Wa adba'ahu Syaraqah bin Ju'shum. Syaraqah bin Ju'shum pernah mengikuti Rasul SAW. Fasakhat qadama farasih. Lalu kudanya ketika ngejar Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar. Ketika akan berangkat ke Madinah, ke hijrah, diikuti oleh Syaraqah bin Ju'shum. Syaraqah bin Ju'shum itu pinter apa jenis berburu. Tadi ngerti kita lah nih. Kalau misalnya ke Mekah Madinah, jalan Mekah Madinah itu luas hadirin, luas sekali. Mau pilih jalan itu silakan. Tapi mau jalan rodok ngemrul titik, rodok ngiwo titik, rodok nganan titik, itu bisa saja. Tapi Syaraqah bin Ju'shum itu mengintai. Oh nang rene, oh mlebu rene, oh ngene. Jadi orang-orang dulu itu pinter berburu. Ya, pinter delok tanda-tanda. Itu orang dulu. Ya, antum kalau ya itu berarti harus pandai-pandai merasakan rumongso yang ngeduk gitu loh. Ya. Nah, kalau kita ini pandai-pandainya ngerongso, kenapa? Kok ono cegatan aku tak lihat rene ngene. Ngrumongso dari situ. Ya delok lha iki ono wong sing ngene, kok ono wong iki balike ngene, oh ono ngene. Oh, berarti ono cegatan. Ono lho wong sing kaya ngono-ngono. Nah? Nah iya, nah rene kan oh, berarti aku harus kudu lewat 10 atau sudah topo sekolahan. Ya. Saking pintere. Ya itu bisa juga untuk tanda-tanda alam. Bisa dipakai, ini kalau begini, ini kalau begini. Tanda-tanda alam itu bisa dibaca. Ya. Itu Syaraqah bin Ju'shum itu. Fasakhat qadama farasi. Maka terprosok dua kaki daripada kudanya bil ard, ke tanah. Wattabi'u dukhan. Dan diikuti oleh dukhan atau gubar minal ard. Hatta istaghathahu. Sampai kena yang namanya dilawan oleh malaikat atau mukjizat Nabi Muhammad. Syaraqah bin Ju'shum tadi sampai nggak bisa kelihatan apa-apa, sampai minta tolong katanya. Fada'alahu, maka Rasulullah SAW mendoakan dia, fantalaqatil fars, lalu kudanya terbebas. Wa andarahu bi anna sayudha ala fi dira'ihi siwaran kisrah. Fakana kadzalik. Terus dikasih bisyarah. Nanti suatu saat kamu kaki-kakimu itu akan diberi, tangan-tanganmu, persendianmu akan diberi gelang-gelangnya Kisra, Raja Kisra. Ternyata benar. Kapan itu? Ketika zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Itu kan ada filmnya. Nah, diletakkan. Dikasih sama Sayyidina Umar. Sini Syaraqah, mana Syaraqah? Syaraqah teko ambek tuwek-tuwek wis tuwek iki. Ayah saya Amirul Mukminin, kenapa? Ini adalah gelang-gelangnya Kisra. Sini kamu dipakaikan. Sahabat guyu kabeh. Kesangan gelang kabeh. Guyu ketawa sahabat semuanya itu. Ya.
Apa digomoli di sini dulu. Nah, Rasulullah itu ngomongnya diletakkan, kamu akan make, bukan kamu akan membawa pulang atau diberi. Balik no. Akhirnya dibalik no. Waduh, cuma ngimpi-ngimpi itu. Itu PHP lah ibaratnya. Tapi akhirnya dibagi itu ghanimah. Hakadha wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ya yang kita pelajari tentang Nabi Muhammad, kita jadi mengenal Nabi Muhammad lebih dalam dan lebih dalam lagi sampai kita ini nggak sadar ternyata Nabi Muhammad ada di samping kita, ada di depan kita, ada di mimpi kita semuanya. Ya, yaqdatan wa manaman. Ya, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah lalu Al-Hajj Ali Hasan bin Haji Dakir Haji Naimah binti Haji Santun Haji Maiti Rabbi Haji Kamsah Haji Sumi Haji Sima binti Mahtayyan Haji Kamsah Haji Munayyar Haji Bakir Haji Abdul Rauf wa Nabiyah binti Haji Munayyar wa Talha wa Nufan Al-Farisi bin Haji Abbas Abdul Hadi bin Haji bin Munayyar wa Haji Muji bin Haji Kamsah Haji Imam Ar-Rahmawati binti Haji Salamin وأصولهم وفرهم ووالدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ومن اتصل بنا بكم بناس بنا وصبنا وشيخنا وأخت أو سند أن الله يغفر ويرحم درجات في الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. المغضوب عليهم ولا الضالين. Kalau malam Jumat katanya, kalau itu malam ganjil di atas 20 dan malam ganjilnya itu di hari Jumat, maka kata Sayyidina Abdullah bin Al-Haddad itu pantas kalau dikatakan Lailatul Qadar, layak untuk dijadikan Lailatul Qadar. Ya. Itu kan Lailatul Qadar itu tidak mendung, telon udan apa enggak. Lihat saja nanti ini hujan apa tidak, dan lihat nanti kata setelah Isya atau ketika Isya atau maghrib ya, maghrib mepet Isya atau maghrib ya, setelah maghrib itu antum lihat di langit kira-kira ada apa namanya awan atau tidak. Kalau tidak ada, kalau biasanya terang dan lain sebagainya, yaitu salah satu tanda Lailatul Qadar. Kalau ada bintang, ketokan bintang itu Lailatul Qadar. Seperti itu. Dan tidak ada ribut-ribut, terutama itu menungso ya. Menungso ini tiap hari ribut. Ayam maksudnya ayam, suara binatang-binatang itu tidak ribut karena binatang mereka melihat para malaikat. Menungso ini sadus ribut apa ya, seperti itu. Dan hati lebih khusyuk. Untuk beberapa orang hati itu lebih khusyuk. Malam 23. Malam 20. Ya, malam 23 ya. Malam Jumat. Dilihat aja. Ini mungkin sekarang jangan terana. Wow, sore ini udan ini. Sore, malam Lailatul Qadar itu duduk bukan dibilang sore Lailatul sore Qadar, enggak Laila, malam. Yang dihitung itu bengi nih. Ya, jadi seperti itu. Dan mungkin insyaallah termasuk Lailatul Qadar kok bengi paling mangani talaman gitu. Kayak mulai makannya talaman insyaallah. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Fadhal.